Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa merasakan kehidupan ini. Kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan, ke hamba ribuan alam, Nabiyina Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Baiklah, para hadirin hadirat, sahabat, saudara-saudari, encang-encingnya babe, senantiasa kita seharusnya bersyukur, bertadabbur, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan syukur nikmat Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berfirman dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jadi ini adalah rumus bukan hanya di matematik saja, tapi di agama atau Al-Quran, Al-Hadis itu terdapat banyak rumus tentang masalah masyarakat sosial. Contohnya tadi satu, bersyukur satu, mendapatkan nikmat satu. Bersyukur dua, mendapatkan nikmat dua. Ya, itu adalah rumus. Dan rumus banyak sekali yang ada. Contoh lain rumus-rumus jika kita memberikan satu kebaikan, maka diganjar 10 kebaikan. Nah, itu rumus juga. Kita memberikan satu, dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, karena di dalam ilmu sosial atau keagamaan tidak sama dengan ilmu pasti atau ilmu matematik. Karena ilmu matematik
masih hanya di keduniaan saja. Sedangkan ilmu sosial atau agama ini menyangkut dunia dan akhirat. Dunia dari kata dainun, yaitu hutang, karena setiap orang ke dunia pasti mempunyai tanggungan atau hutang. Apakah dia nanti lunas hutangnya atau dia malah berhutang, malah rugi. Makanya ada yang bilang dunia itu misteri, atau dunia itu suatu cobaan. Tergantung orangnya, apakah dia bisa mengolah atau menjalani hidupnya dengan baik, dengan aturan, atau dengan semena-mena, atau dengan dilandaskan tidak berakhlak atau tidak mengikuti aturan. Maka tergantung kita. Baiklah para hadirin hadirat jamaah, kencang-kencingnya babe ya, sudah sepatutnya kita sebagai kaum muslimin dan muslimat selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, imtak iman dan takwa. Iman itu diibaratkan sebuah nasi. Dasar pokok adalah iman. Dan takwa atau menjalankannya dari iman tersebut, dari kepercayaan tersebut adalah takwa. Iman ruh dan jasad adalah takwanya. Iman nasi dan ruh yang membuat enak itu adalah lauk pauknya. Jadi kita kalau makan nasi saja ya tidak enak, lebih enak ada lauknya. Makanya iman dan takwa mempunyai kaitan yang sangat erat. Beriman saja tapi tidak bertakwa berarti tidak mempunyai jasad terus saja. Sedangkan jasad itu penting untuk kita merasakan terutama untuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dan takwa, kemudian istiqomah. Istiqomah ini merupakan suatu yang sangat berat, ya, karena manusia dipaksa menjadi malaikat, menjadi robot yang tidak bermaksiat kepada Allah. Malaikat kan la yasunallah wa ya'muruna bima ta'murun, dan dia melaksanakan apa yang diperintah Allah dan tidak berbuat maksiat. Sedangkan istiqomah itu dipaksa. Makanya istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya merupakan suatu yang sangat berat. Contoh kecilnya saja adalah sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu kita tidak bolong atau melakukannya 5 kali dalam sehari? Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjalankan 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah kewajiban kita. Ya, ingat, wajib dalam hukum fikih diartikan sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi kalau ditinggalkan berdosa, sedangkan kalau dikerjakan berarti telah gugur kewajiban kita. Makanya disebutnya dengan wajib. Bagaimana dengan yang lain? Apakah yang sunnah dikerjakan? Kalau yang sunnah kita mengerjakannya, kalau kita bertambah iman kita mengerjakan yang sunnah. Yang sunnah-sunnah kita kerjakan semua kalau bertambah iman.
Dan apabila iman kita berkurang atau menurun, cukup yang wajibnya saja, karena wajib sendiri adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.